bilang, aku diam dulu. Iya dulu aku diam. Sekarang aku bicara. Nggak berguna ilmumu sama aku. Lah iya kan kau bilang, aku suruh diam, aku diam Ilmu dulu apapun kan. itu ilmunya itu memang udah seperti itu, nggak bisa. Iya. Nggak bisa aku debat itu. Iya, iya. Jadi yang terkutuk siapa? Yang terkutuk yang terhukum manusia. Siapa yang terhukum di situ? Dia menggantikannya Yesus. Yesus berarti terhukum di situ. Menanggung kutuk namanya, bukan bukan terkutuk. Pak, Yesus menanggung kutuk dengan cara gua lurusin. Tambah kecerdasan kalian itu nggak nyampe untuk memahami kalimat aja pun nggak bisa. Gitu. Iya. Berarti di situ Yesus tergantung di kayu salib karena menanggung dosa kutuk Kristen gitu ya? Ya iya dong. Iya, itu baru benar. Dari awal pun kehendak Allah itu adalah dia sebagai kurban penebusan untuk memulihkan relasi kemuliaan Allah dengan manusia, antara relasi pencipta dengan ciptaannya. Kan begitu. Bre, KPK ini Kristen. Begitu. Paulus goblok. Ya. Lu habis berapa botol barusan? Kalian tidak pahami itu. Jadi kesimpulannya yang terkutuk itu siapa, Bang? Yang terkutuk itu manusia yang punya dosa. Manusia yang punya dosa, yang terkutuk. Iya dong. Tapi udah ditebus. Yang menanggung dosa, yang menanggung kutuk itulah Yesus. korban. Karena tradisinya. Yang menanggung kutuknya Yesus. Yang menanggung kutuknya Yesus. Itu sama dengan Ibrahim sama apa yang mau dikorbankannya Ishak, bukan Ismail ya. Tapi nggak jadi. Udah kembali lagi. Jadi yang dikutuknya siapa sekarang kesimpulannya? Iya, dosanya yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Bilal, syukur. Iya dong. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Yang ditebus siapa yang ditebus? Akibat Kristen pakai relasi kolor. kemudian KPK. Kristen pakai kolor. Supaya kau paham. Relasi kemuliaan antar. Yang ditebusnya siapa yang ditebus? Ya manusia, dosa manusia. Bukan menebus dosa sebenarnya. Kristus. Emang waktu itu manusia ngutang ke siapa yang nggak sanggup bayar sampai ditebusin? KPK Kristus pakai kolor. Memang manusia punya hutang apa sampai ditebusin sampai nggak sanggup bayar? Kristus pakai Kau kolor. paham nggak hukum Nabi Nuh? KPK hukum, Kristus hukum pakai Taurat? kolor. Tunggu dulu. Tahu. Tak tahu. Kalau yang Enggak, gua kalau kan kau bacain baca. nama lu. KPK singkatannya apa? Kristus pakai kolor. Itu. Enggak. Udah baca. Buat harga dirimu ada gitu loh. Iya. Nah itu punya apa lah, punya Punya elegan kepala. dikit lah. Punya Elegan. otak gitu loh. Ya. Otak. Jadi kau pahami cara Tuhan itu. Tuhan itu menciptakan manusia itu apa? Menunjukkan kekuasaannya supaya dia disembah, menunjukkan keagungan segala macam. Kan begitu. Dari zaman penciptaan sampai ke Adam, sampai ke Nuh, dia mendirikan persembahan sampai ke Nabi Musa. Ada namanya, setiap manusia berdosa itu ada namanya penebusan dosa. Tunggu dulu, salah itu. Tunggu dulu. Saya nggak tahu dasar kalian punya kurban sekarang tujuannya apa? Namanya juga kurban. Apa gitu? Ya, kurban itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Titi, syukur. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan itu kurban itu. Kenapa tidak ke masjid aja? Kenapa nggak mendekatkan diri melalui ibadah gitu? Lah itu Apa kenapa? namanya Mila Ibrahim itu? Ya, Bang, Abraham mengorbankan domba. Para nabi mengorbankan sapi, lembu, domba. Umat Islam mengorbankan domba. Kenapa tiba-tiba Kristen mengorbankan Tuhan? Ya memang dulu
Dia mengorbankan anak yang dia kasih, yang si Ibrahim itu orang yang orang percaya, bapaknya orang percaya kalau nggak salah. Abraham di Kristen. Iya, kenapa Ibrahim di Kristen malah di Kristen itu konsepnya mengorbankan Tuhan? Nggak bisa kalian bantah itu sebenarnya. Iya, gimana cara bantahnya? Kenapa di Kristen mengorbankan Tuhan? Hah? Kenapa di Kristen itu mengorbankan Tuhan? Ya, itu namanya kehendak Allah. Terus mau gimana mau kita buat? Ya, Tuhan dikorbankan untuk manusia. Mau kita pahami kehendak. Ya, Tuhan dikorbankan Berarti untuk dari Allah, manusia kita dari dia. dengan cara mengorbankan manusia untuk Tuhan Udah, gitu. kalau kau bahas itu, kau terlalu bodoh memang. Iya, Keilahiyah. Tuhan Enggak, bodoh kau berkorban untuk manusia kau nampak di situ, dengan kau cara bodoh mengorbankan beragama. manusia untuk Tuhan. Oke. Artinya kalau kau bahas itu, kau nampakkan kebodohanmu sebagai umat beragama. Ya, berarti bodoh ya konsep itu ya. Berarti konsep itu konsep bodoh ya. Ya konsep bodoh itu. Oh, iya. Terus yang terkutuk siapa? Ya, Ya konsep bodoh itu. Bolak balik udah oke. Kian Santang, kau ajarin orang itu. Udah kau ajarin Ya. kau tadi. Udah. Nanti kau ajarin orang itu ya. Ya. Coba jangan kasihan orang itu bolak balik itu aja dikomalkan, kasihan. Nah, terus yang terkutuk siapa itu? Hah? Yang terkutuk siapa? Nah, kau pahami sendiri lah. Yesus. Oke, siap. Nah, kau tanggung dosamu. Udah saya tanggung dosa saya. Masa saya nanggungin dosa ke Tuhan, harus turun lagi disuruh nanggung dosa gua, suruh terkutuk lagi Tuhan gimana sih? Dan nggak bisa kau jawab kan? Gak ada argumenmu tadi ya. Ya pastilah gua menanggung dosa sendiri. Artinya Masa gua sudah selesai. nyuruh turun? Han, turun lu, terkutuk lagi lu, mati lagi lu di kayu salib. Masa kayak gitu? Pemahamanmu artinya banyak, bukan cuman kau sendiri, nggak ada tadi tantangan di situ istilahnya yang membantah nggak ada. Bahwa Terus yang itu dalilnya ada, iya ada, pemahamannya ada. Udah selesai di situ. Oke. Dan Yang terkutuk siapa jadinya? Lalu kalian nanti. Yang terkutuk siapa yang terkutuk? Pantasan. Kenapa aku di mute? Nggak tahu saya. Maaf. Jadi nggak masalah. masalah kalian sebenarnya ada sering kulihat Ken Sentang. Ada Iya. rumus. Rumus. Kenapa? Aku Rumus baru Muslim kenapa? Dengar dulu Ken Sentang. Ya. Ada beberapa statement dari ayat Alkitab, dan pada umumnya kecerdasan lah yang menjadi problem. Begitu kita jelaskan, Yang cerdas siapa? dia diam gitu loh. Yang cerdas siapa? Waalaikumsalam. Alif itu ayat Kristen kan? Orang Kristen lah, itu udah pasti kalau itu. Nggak bisa itu, kalau itu udah fakta itu kalau Itu itu. ayat di Iya. Bible kan? Bisa itu kalau itu. Nggak ada di Bible. Ini tentang, Ya. Kenapa? ya itu. Ya. Apa? Oh. Maaf. Aku cek dulu. Bentar, aku biasa langsung di mute. Kenapa? KPK kenapa? Tadi aku Apa? terus bang, jadi susah. Maaf. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang. Jadi kalau kita ciptakan diskusi ini menjadi room yang benar, mencari kebenaran, akan berkembang itu ke depannya Tadi kebenaran. bang, kalau yang tadi bukan Tujuan benar. yang kita jadikan adalah menciptakan perbedaan, bukan titik Tadi temunya. salah bang, bukan benar. Gua punya Bible bang. Ya emang udah KPK. beda Bang. Emang udah KPK. beda. Iya. Pemaham kalian tuh nggak bagus. Iya, KPK penjelasanmu itu tadi salah. KPK jelaskan jelaskan akun. Kun. Kun. Jadi on cam. Kalau Kun. memang mau Saya bisa menjelaskan bahas rupanya. on cam. Kun, tolong On cam. jelaskan, luruskan tadi si KPK itu, jelaskan. Siap. Kita Kang, bisa 1 jam dapat pelajaran batal semua Kang, diulang. apa? Salah katanya pemahaman lu Bang Alif, kata Bang orang Alif Kristen. on cam. Kalau Iya. mau
Mau dengar dulu siapa sih? Ini siapa sih? Mute kan dulu. Bang Kem. Kian saya kawan ini sih. Itu si akun palsu tuh sama lu aja suruh masa sama gua. Ya luruskan dulu Kun. Kun luruskan dulu Kun. Nah supaya ini. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang apa? Ini orang Kristen nih akun palsu. Katanya lu bodoh, lu nggak bisa ngejelasin, lu sosokan bisa ngejelasin gitu. Padahal salah. Siapa? Itu akun palsu namanya tuh. Yang mana sih? Itu akun palsu yang open cam. Ini saya gedein nih, Ustad apaan ya? Mana? Apanya? Nggak kedengaran. Nah ini nih. Satu hal Siap, pembahasan. lagi. Jadi Katanya ini yakin kalian mau kali kalian ini? Dengar dulu ya. Dengar dulu. Tuh, dengar dulu Yang tuh. tidak pernah ada. Teman-teman muslim. Abang host diam ya. Abang KPK diam dulu. Mute. Mintol mute KPK. Oke, saya mute. Pertama. Oke, saya mute. Pertama, di kekristenan nggak pernah ada unsur pendusta. pendusta. Ya. Abang host Kian Santang bilang pertama, dia bilang apa abang host bilang? Dia bilang ke Alif, Penjelasan KPK salah. Bang Kian bilang itu akun palsu tuh, bilang kamu pembohong, pendusta begini. Aku nggak buang. Saya nggak bilang pembohong pendusta saya. Oke, mungkin karena ya, Bang Karena Alif pendengaran Anda Oke, mungkin oke. kurang. Nggak salah. Itu poin yang aku punya sebagai kita punya percaya. Iya. Abang Host berdusta tanpa mengurangi rasa hormat. Oke. Enggak, saya nggak menghormati siapa-siapa di sini. Nggak masalah Bang, nggak masalah. Enjoy. Tadi di pembahasan Galatia. Siapa yang tadi? Alif atau Abang Host? KPK. KPK, tolong lurusin KPK tuh. Yang bertanya kan Alif. KPK. Nah, mungkin KPK bertanya ke klien. Enggak, KPK menjelaskan tentang Galatia 3:13. Itu bukan salah sih. Dia nggak salah, cuma coba kalau Dia emang nggak salah, benar, dia nggak salah. Tapi kan menurut Bang Akun tadi dia bodoh, nggak bisa ngejelasin. bukan bodoh juga sih. Apa dong? Cuma hal yang nggak mungkin kalian pahami. Di mana nggak pahamnya kita? Karena kalian baca satu ayat. Ya udah, lu baca 80 ayat di situ. Loh, kok ketawa? Kenapa ketawa, Bang? Bisa aku baca 80 ayat, memang di sini ada 100 ayat. Ya udah, lu baca 100 ayat dalam waktu 1 menit, silakan. Dan kalau 100 ayat asal Aduh. diam, stay, mendengar, bacakan. Bang, gini aja deh. Apa yang paling mudah untuk dibicarakan? Cepetan aku dengerin. Sayang telingaku dari tadi masang terus. Cepetan. Apa yang paling gampang untuk disebutkan? Cepetan. Bahwa itu Yesus itu memang Tuhan. Nggak jelas Kenapa jadi juga. Yesus itu memang Tuhan? Oh. Kan Apa yang dia hubungannya? bilang yang tepat. Coba abang tunjukin ke gelas abang, ada apa di gelas abang? Coba saya gedein. Coba abang tunjukin ke gelas abang, tunjukin. Mana? Kameranya tunjukin ke gelas. Ada isi apa di gelas abang? Bentar ya. Bentar. Ah. Bening atau gelas bening? Itu yang di Bening, meja Pak. yang abang minum, Nggak ada minuman. Itu di meja. Nggak ada minuman. Kok mejanya jelek, Bang? Orang susah kalau Bang. Itu yang jadi konyolan klien, menghina. Nggak masalah. Aman. Mau ambil gelas bening atau? Jangan, Ya. udah nggak usah.
menghina manusia aja nggak boleh ya bang ya, apalagi menghina Tuhan. Nah, itu bang. Dirimu yang bilang. Yo, yang menghina Tuhan kan kalian. Aku nggak menghina. Kita nak bilang Nabi Muhammad itu apa? Kalian yang bilang Tuhanku yang gimana? Bang, abang naik ke sini mau apa sih bang? Naik ke sini mau apa abang? Mabuk nih kali bang. Mau memurtadkan kalian yang salah. Oh, mau Coba, memurtadkan. pengen tahu gimana caranya. Pengen tahu coba caranya orang Kristen memurtadkan umat Islam tuh gimana caranya, coba pengen tahu. Biasa bawa Indomie bang ke rumah bang. Bawa Indomie, bawa beras. Bang Alif coba on cam. Bang Alif coba on cam. Anjir, ternyata Kali caranya suruh harus sambil on cam, woi. Simple. Hmm. Zulkifli on cam. Nggak usah, saya aja sendiri. Oke. Cepetan. Kian Santang boleh On cam. matikan rokok. Matikan rokok. Kenapa lu yang ngatur hidup gua? Tahu ribet Kan banget. mau bilang gimana caranya. Nggak usah Coba, ribet coba. lu kok, lu ngatur hidup gua lu. Oke. Oke apa lu, ha? Oke apa? Hah? Gak jelas ini bang dia bang. Gak jelas ini orang gak jelas. Bilang mau kubuktikan. Ceritanya mau dibaptis sih bang. Enggak, gue nggak baptis. Ya coba kristenisasi itu gimana, memurtadkan orang itu gimana, cepetan. Ya, itu bukan murtad kan. Lah tadi kau bilang. Pas itu yang membuat supaya bakal kau yang akan alami. Coba tutup matamu, Alif. Lu mau hipnotis? 2 menit. Itu matamu. Bukan aku bukan Konsulat. konsulat. Udah, diam aja udah. Capek. Iya, halo. Iya. Coba. Iya Pak Dokter, ini pasiennya ada di sini di komal saya Pak Dokter. Bawa ambulan Pak Dokter ya. Ini sampai nyeri mata sih, aing melotot. Iya, ini ada di atas ini pasiennya. Masih pakai pakaian itu. Oh, pakaian pasien. Bodoh kalian. Bawa ambulan ya Pak ya. Bawa ambulan yang gede ambulannya. Masih tangannya masih diborgol tangannya. Di sini ngoceh-ngoceh terus Pak. Iya. Bawa ya Pak sekarang Pak ya, bawa ya Pak. Enggak, ini saya ribet jadinya di komal. Udah mah sinyalnya jelek. Oh Pak, bawa ya, bawa ambulannya 2 Pak, ambulannya 2 ya, diseret aja, nggak usah dimasukin ke belakang, diseret. Kabur dia. Iya Pak, masih ada di tangannya masih diborgol sama ininya, sama mulutnya masih ya. Oh oke Pak, yuk. Udah saya telepon ini rumah sakit jiwa. Pak Purnomo. Aing sampai melotot nyeri aja kalau barusan. Gawe sih ngomong ngamurtadkeun ditah perem deh. Ngatur-ngatur. Itu di mejanya ada lem. KPK mau apa lagi? KPK ayo. Tuhanmu Yang kayak salah itu. Gimana? Cepetan. Apa lagi PKP. kita bicara? Udah selesai tadi. Apa yang udah selesai? Jadi siapa kesimpulannya yang terkutuk siapa? Hah? Jadi kesimpulannya Orang siapa itulah. yang terkutuk? Orang itu. Orang itu orang mana? Garut. Yang punya dosa lah. Mananya? Gampangnya sederhana kok. Yang punya Tuhan. Ya? Apa urusannya dengan Tuhan? Jadi siapa? Udah capek kali kalian membahas-bahas itu Jangan yang remeh-temeh yang seperti itu, malu kita. Kita punya kecerdasan kok. Bukan Bang, dari tadi Udah. pertanyaannya kan ada bunyi di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jangan Pak Zakali kok bodoh Aldi. Iya. Iya, Ali, jadi ya. jawabannya siapa? Jawabannya. Gini loh. Mau kita sedang bukan untuk saling menyudutkan, enggak. Jangan, kita sudah di tengah. Anda sudah di sudut. Aku sedang menyadarkan kalian. Apa peduli surga itu ada atau tidak, nggak tahu aku gitu. Ya, jadi kesimpulannya siapa yang terkutuk? Dengar dulu. Hanya saja otak kita pakai dengan benar di saat kita sedang Otak lu aja kali. Gitu loh. Ya.
Jangan udah. dibiasakan menelan supaya karena kita satu pihak dengan si A sehingga otak kita bodoh gitu. Nah, jadi kesimpulannya siapa yang terkutuk? Ya baca aja sendiri di situ. Oh, Yesus. Baca aja sendiri. Kalau memang itu pemahaman Yesus, berarti kau sedang bodoh, masih anak TK kau. Level kesadaran itu masih anak Pemahaman TK. yang pintar siapa? Yang terkutuk Ya, Kristus itu di situ udah siapa? Santang. Udah Kristus kue di aja, situ siapa? Oh, Oh, itu tadi. berarti Kristus yang lain ya, yang digantung di kayu salib itu ya, yang Nggak terkutuk tahu ya. aku, urusanmu itu. Lah, kau tidak urusanmu. setuju. Kan di situ kan Gini, Kristus, di situ disebutkan Kristus. Anda tidak setuju. Jadi Kristus yang mana yang terkutuk? Enggak seperti itu. Aku beda sama kau. Beda cara Ya berpikir. iyalah, kau oten, aku muslim, gimana sih? Tuhanmu Aku manusia, tidak mau- Tuhanku yang nyiptain manusia, beda lah. Nah, aku tidak mau tahu Tuhan itu. Aku nggak tahu. Iya, Aku juga jadi mau kesimpulannya Kristus di situ penting Kristus yang sama mana? aku. Kau bodoh berarti masih. Kau masih Ya. tetek masih cara berpikirmu. Iya, nggak apa-apa. Kau bilang aku itu, maka Enggak, biar emang saya itu pasti. biar saya pinter dijawab Udah siapa pasti yang terkutuk itu. Udah pasti itu. Kaulah yang mungkin menjadi provokator nanti di keseharianmu. Itu udah pasti. Ya udah, biar saya pinter siapa yang terkutuk itu dijawab. Iya, udah pasti itu. Kau memang bodoh pasti. Iya, Biasanya- makanya kasih saya pinter. Kalau Anda tidak punya jawaban, berarti Anda lebih bodoh dari saya. Udah aku jelaskan Atau tadi. jawabannya dirubah, atau jawabannya dirubah. Udah aku Ini jelaskan dirubah. tadi. Jawabannya Tentang. dirubah. Itu siapa yang apa namanya? Yang tergantung di kayu salib siapa? Tentang. Yang Jelaskan tergantung dulu. yang tergantung di kayu salib siapa? Kan kau terlalu bodoh untuk memahami itu. Iya, makanya saya tanya, kan saya Nah, bodoh, memang kau saya bodoh, tanya. udah aku. Iya, Pasti iya. itu udah bodoh kau. Iya. Itu yang tergantung di kayu salib siapa? Gini. Malu Dengar dia dulu, jawab. dengar aku ya. Aku tidak mau. Dengar dulu. Surga dan neraka itu belum tentu ada. Aduh. Tujuan agama itu diciptakan Surga adalah dan untuk neraka menciptakan kedamaian. Surga dan neraka Tunggu itu belum tentu ada. Tunggu dulu. Nah, Ya, kemudian kita Surga dan beribadah neraka itu supaya kita saling belum tentu memahami. ada. Dengar dulu. Iya, ini lagi gua dengar. Dengar dulu. Ya. Nah, kemudian Yang tujuanmu terkutuk di ke kayu depan itu salib apa? Yesus. Nah, kemudian sudah kubacakan dengan benar tadi, Jika mana tahu surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau Kemudian sujud kamu kepadanya? gitu. Itu Yesus terkutuk. Nggak penting bagi ku mau Di kayu kau anggap salib ya, itu terkutuk. adalah Yesus ada terkutuk. Ya, sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang Karena aku mati pun di belum kayu tahu. salib. Kang, itu dulu lagu siapa Mana? sih yang jika surga dan neraka tak pernah ada itu? Jika surga, oh lagu Dewa. Jika surga, Oh, Dewa ya. Dewa. Jadi jangan kau tempat tonton. Bu, Terus level berpikir Ya, rendahan gitu. iya. Aku manusia beragama, Oh, tapi iya. aku selalu lagunya Agamanya apa? ini. Lu kan manusia beragama, agamanya apa? Kristen, Tuhannya siapa Kristen? Yesus Kristus. Yesus, bukan Bapak. Baca di Lukas 17 ayat 12. Oke, gua baca. Nah, Yesus adalah utusan Bapa yang diutus untuk Bani Israel. Gitu. ya, udah. Udah. Itu. Ah. Ya udah. Itulah itu. Iya, berarti Yesus utusan. Kau menjadi penyesat di hidup. Salah pada. Fungsimu. Nah, itu akibatnya kan itu sih selesai. Iya, selesai, berarti dia utusan. Aku hanya sebatas menunjukkan bahwa Iya, ini tadi loh. kan lu udah nunjukin. Udah gua Lu baca, sudah. Yesus Ini, adalah utusan yang diutus oleh Bapa untuk Bani Israel. tidak memaksakan bahwa kau harus menjadi Kristen sama dengan aku. Enggak. Gua enggak Aku hanya tergiur. sebatas memahamkan. Jadi udah benar ya? Sampai dipaksa Kawan-kawan juga nggak akan mau. Tidak paham, ku pahamkan. Iya. Lu Apabila paham gak kau memahami utusan apa artinya utusan? Utusan apa Pemahamanmu artinya? ini, ya silakan aja gitu. Utusan itu artinya apa? Enggak perlu. Enggak jelas itu sebenarnya. Kalian mengais-ngais. Kau tahu tadi. Aku bari dari room si Juma dan room Rasid.
Oh, Ini room kecil ini. ini room Aku kecil. sering Ya. naik kok di situ, inspirasi, ya sering naik itu tanya di situ. Ya. Roomnya Bang Juma di mana? Apapun itu. Artinya gini, mereka menghargai Tadi debat sama Bang Juma di room mana? di room Juma. Buka room. Iya, bukan room dia tadi. Namanya apa nama roomnya? Juma official. Juma official. Ada Bang Jumanya di situ. Ada. Lagi ngapain? Jadi pada umumnya aku melihat teman-teman muslim ini apabila kita runut Muslimat, pakai muslimat belakangnya, muslimin wal muslimat belakangnya. teman-teman Islam lah. Supaya Islam. ribet. Ya, oke. Muslimin dan muslimat, al nanti- ahya'i minhum wal amwat gitu, yang lengkap dong. Kalau kita cerita dari awam, itu mati kutu pada umumnya. Kutu mati. Ah. Siapa yang mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kutu. Dari Rasid itu. Konsep penciptaan itu seperti Itu kutu apa? dikuburnya di mana, Bang? Apa? Dia teman-teman muslim pada umumnya berada di tengah, menjelaskan dari tengah. Dikuburnya di mereka- mana? Gitu. Dikuburnya di mana dikuburnya? Aduh, kau sedang mencari ilmu atau apa? Aku Mencari nggak ilmu. Mencari kutu yang mati tadi. peduli, aku mau tanya siapa Tuhan. Itu kira-kira kutu itu matinya terkutuk ke? Enggak. Akhirnya si loading, kotanya si loading itu. Loading. Berapa kali aku maki-maki dia karena memang nggak dia bisa. Kenapa dimaki-maki? Kenapa dimaki-maki? Ya memang nggak dia yang kurang ajar manusia. Gak peduli, aku mau siapa? Hmm. Nah itu, Iya, iya. gitu. Iya. Buat room ini menjadi berharga. Itu. Berapa Buat harganya menjadi- sekilo, Bang? Aduh. Kok aduh? Kan kata Abang buat room ini berharga. Saya tanya kan berapa harganya sekilo, kok aduh? Udahlah. Jangan nggak usah ngikut begitu-begituan. Emang kenapa? Punya apa lah? Punya apa? Gimana ya? Supaya ada manfaat. Oh iya, biar manfaat apa, Bang? Biar manfaat Atau apa? minta koin aja cuman gitu. Enggak cari koin gua. Nah sudah, artinya sampai jam segini kita bahasa-bahasa seperti ini kok lontarkan kan apa? Terus saya Ya. siapa, Bang? Iya. Ya, terus saya siapa, Bang? Nah, Saya ada siapa? manfaat akhirnya kulihat seperti ini sekarang. Saya siapa, Bang? Manusia tidak berguna jadi. Manusia tidak berguna. Sama kayak yang terkutuk di kayu salib nggak berguna ya, Bang? Sampah lah. Iya, berarti saya sama Iya, kayak sama saja kayak itu pada sana. kayak manusia yang terkutuk di kayu salib sama berarti ya. Tahu Nggak berguna. Memang pada umumnya kan di kayu salib itu tidak mati terkutuk memang. Iya, mati terkutuk tuh. Ya udah. Dari tadi kayak ngomong Selain Yesus. Itu. dari tadi kayak ngomong. Jadi ribet. kalau sempat kita bicara perbedaan Muhammad sama Yesus, Hmm. kemudian bingungnya kita, kenapa kau menganut ikut Muhammad? Enggak, gua nggak ikut. Kau tahu gua hero itu di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Elroy itu Gua di nggak mana? gua nggak ngikut Nabi Muhammad karena jauh di Arab, saya di sini. Cuman gua mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Ajarannya. Muhammad. Muhammad itu Umi. Bukan bapak, bukan umi. Aduh. Umi itu buat perempuan, umi buat ibu itu umi. Baca. Umi itu buat perempuan, ibu artinya. Tidak tahu baca itu apa artinya? Tidak tahu baca artinya nggak sekolah. Oke. Nah, aku Oke. nggak penting itu bahas istilah-istilah. Ya udah, kalau nggak penting ngapain dibahas? Oke, di gua Hira atau Hiro. Siapa yang menyaksikan dia menerima dari Jibril itu? Siapa yang menyaksikan? Oh, di situ di Gua Hira ya? Yang di Gua Hira? Oh, di situ ada semut, ada belalang, ada ular, ada di situ. Terus Artinya bukan yang bisa punya akal yang ada di situ ya, yang menyaksikan ya.
Punya akal. Itu ya, yang ngomong itu ya. Oke, kemudian Anda paham Usmani? Usmani tahu saya, pemain bola Irak. Oke. Oke juga. Kemudian Al-Quran itu ditulis berapa tahun? Al-Quran ditulis berapa tahun? Siapa yang menulis Al-Quran? Tapi sahabat Nabi. Ya udah, tanyain ke sahabat Nabi, tanya, lu nulis Artinya Al-Quran nggak- berapa tahun? Oke, artinya tidak Loh, kan jelas. bukan saya yang nulis, Bang. Oke, artinya tidak jelas ditulis kapan ya? Jelas. Kapan? Siang, terus malam juga ada ditulisnya itu, sore ada, pagi-pagi ada, pagi-pagi. Waktunya? Hmm? Waktunya? Ya, ada pagi, ada siang, ada sore ditulisnya. Tahun? Hah? Tahun? Nggak tahu saya, Bang, belum hidup masa itu. Nggak tahu ya. Hmm. Artinya Al-Quran itu abang tidak tahu kapan ditulis ya. Ya, Jadi saya jawab lengkap ya. Diturunkan Bentar, pada waktu ini itu, di ditawarin. tahun itu, pada waktu tersebut gitu. nah, ya itu lengkap tuh, udah lengkap. Gimana? Gimana bang? Diturunkan pada tahun itu, di waktu itu, kepada orang itu. Udah Ya, lengkap. kapan diturunkan bang? Waktu itu, Bang. Waktu itu Berapa? Sekali turun? enggak Berkali-kali. Berapa kali? Jadi di waktu itu. Berapa kali? waktu itu turunnya itu saya lupa ya berapa kali ya. Pokoknya turun aja. Turun aja gitu ya? Ya ketika datang ya di waktu itu. Kan udah dijawab waktu itu gimana sih? Oh, waktu itu. Iya. Cara turunnya seperti apa? Waktu Ya itu? seperti itu. Seperti itu. Seperti itu semua? Iya. Iya. Oh. Artinya kalian tidak percaya diri untuk menceritakannya gitu ya kira-kira? Waktu itu saya percaya sampai Ya. sekarang. Enggak. Karena bertemu dengan orang yang model begitu. Oh, artinya ya memang ada sesuatu yang disembunyikan juga mungkin ya. Coba Sehingga tidak- lu tanyanya yang agak berbobot dikit, tanya lagi. Itu udah dijawab. Lu tanya lagi. Oke. Oke. Al-Quran itu ditulis Ya, udah. diturunkan berapa kali? Al-Quran diturunkan berapa kali? Oke, gua jawab ya. Lu diam dulu, gua jawab. Al-Quran diturunkan berapa kali? Nih, gua mau jawab ya. Sebab Al-Quran diturunkan berapa kali, guys? Kita baca di Daniel 7 pasal berapa ini? 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta, nggak kelihatan ini aja. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, artinya tua bangka, pakaiannya putih tapi kumal seperti salju, dan rambutnya bersih seperti beruban. Kursinya menyala-nyala api dan seperti kursi roda. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapak ini orang yang telah lanjut usianya, udah lumpuh, kena serangan stroke kayaknya ini lumpuh. Nah itu jawabannya. Nah itu kalau mau dipersingkat berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Gitu. Udah ya Bang ya. Jawab semua ya. Keren kan kalau Muslim? Keren lah. Ayo, tanya lagi. Loh, kok diam? Bro, tanya lagi, bro. Kalau dia tanyanya berapa kali maka berkali-kali. Kalau ditanya berapa tambah, bertambah-tambah. Tambah-tambah. Ayo, tanya lagi. Mumpung belum ajan di sini. Woi. Wah, pingsan. Gitu jadi oten hirup saya aduh. Dijawab benar juga teman-teman. Bukannya kita nggak bisa menjawab benar. Cuma kalau ngadapin kayak orang kayak gini bikin pusing kita. Teman-teman udah ngerti ya trik kita di sini ya.
Jadi nggak usah jawab, nggak usah. Nggak bakal di ini, soalnya orang mabuk ini. Pingsan dia langsung. Atau mungkin butuh napas buatan ya. Ada si Rasmi nggak di bawah? Tolong dong Rasmi kasih napas buatan nih si KPK. Kasihan. Rasmi kasih napas buatan. Udahlah. Atau si Edis. Oke. Oke. Berapa tahun? Hah? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tahun-tahun. Berapa masab? Bermasab-masab. Usmani bin Affan? Nah, ini nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke, nggak nyambung ya. Nah, kenapa lu batuk? Ya, Jawab. Apa? Jawab dulu, kenapa lu batuk? Ya, karena memang mendengar agak gelisah dengan umat-umat Muslim. Ya, siapa yang menciptakan batuk? Hah? Siapa yang menciptakan batuk? Tahu lah aku. Oh, berarti Anda imani aja kalau gitu, Anda bodoh, nggak tahu yang menciptakan batuk. Memahami ya. Kalau nggak tahu, bodoh. Iya, kalau nggak tahu bodoh. Nah, gitu. Iya, gitulah. Ya. Oke. Oh, jawab, siapa yang menciptakan batuk? Nggak tahu aku. Kenapa lu batuk kalau lu nggak tahu? Dia nggak tahu. Tanya sama Muhammad lah. Disuruh siapa lu batuk? Ini disuruh Muhammad. Oh, kirain disuruh Roh Kudus. Tidak. Nanti jangan sama. Mulai marah, gua turunin lah, kasihan. Mulai kejang-kejang dia. Ada orang kayak gitu ya. Aduh, Kok Kristen ini doyan banget pada mabuk ya? perasaan Aneh. dari tadi ngadepin nggak ada yang waras, Ini saya kecilin dulu semua. Nah gini. Biar kelihatan bertiga. Pusing dia. Siapa yang menciptakan batuk gak bisa jawab dia. Makanya langsung nyerang. Saya mau nutup dulu lab. Ini yang nonton 1.700 loh. Di mana? Tuh lihat tuh. Di Panglima Apologet. Wih, keren. 1.763. Kang, geser dulu atuh ya. Udah mau subuh juga. Diajak tadi diskusi, mikir nggak beres. Cek. Dibaca sampai satu perikop nggak nyambung. 1, 2, 3. Kok nggak ada suara? Ada kesini ada. Gak masuk headset. Selakinya diajak begitu. Kenapa? Cek. Enggak, mungkin kalau sudah nggak ada kita persiapan mau subuh juga, nanti geser dulu. Maksudnya tadi ketemu Oten, diajak pakai data nggak nyambung. Giliran ngobrol yang nggak bener malah nyambung terus. Ya, Aduh, pusing. Masih mau lanjut nggak Kang nih? Aku mau persiapan juga nih bentar lagi. Iya. Itu yang nonton 2.000 lebih lihat tuh di Panglima Apologet Islam. Di talian namanya hari ini. Oh, jika iya pakai robot juga nama ya. Ayo pakai robot juga nama. Teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam dan di sini, jangan lupa ya di subscribe channel baru saya, Akang Santang Kreator ya. Akang Santang Kreator. Ayo dong bantu di subscribe ya. Itu baru 400-an itu barusan dipromosiin tuh. 400 berapa ya? Akang Santang Kreator ya teman-teman.
Ya, ayo ke YouTube dulu sebentar, ke YouTube. Cari di situ Akang Santang Kreator. Sudah Kang, Masya Allah. 417 tuh, baru 417. Akang Santang Kreator, teman-teman. Saya lihatin. Mumpung masih banyak penontonnya. Itu ada pertanyaan. Kian Bentar, Santang kumis bentar. sama jenggot asli atau bukan? Asli. Ini Asli nih, Pak, asli palsunya. nih, Akang Santang Kreator tuh, baru 417 tuh di sini. Ini teman-teman tuh, ada Ustadz Alif lagi debat videonya. Saya upload semua itu belum live. Ayo, yang udah makasih banyak ya. Ayo ke Akang Santang Kreator dulu teman-teman, yang 2,7 dibantu ya, biar cepat pengajuan monet. Ini ya, apa namanya, channel-channel YouTube ini memang sangat membantu, terutama ketika kita lagi diskusi H2H, itu sangat penting banget. Karena kadang apa ya, ada video uploadan dari kaum sebelah itu dipotong-potong hasil diskusinya. Nah, kalau kita tidak punya rekaman versi kita, maka kadang kita bisa terbawa fitnahan mereka. Itu pernah, doa aku mau batuk. Lagi ngemil, batuk, aduh punten. Itu baru 428 teman-teman. Ayo ke Akang Santang Kreator dulu, di subscribe, itu full, nggak ada potongan, nggak ada editan video-videonya. Ayo di gaspol, di subscribe ya teman-teman ya. Kenapa batuk? Terima Karena kasih, mau Bang batuk. Riz. Siapa yang menciptakan batuk? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, saya lanjut lagi tadi. Ketika kita misal terutama momentum diskusi panas, apalagi H2H, itu kalau kita nggak ada rekamannya, mereka itu kan bisa upload juga tuh, dipotong-potong. Nah, jadi kita nggak punya data yang berimbang. Makanya rekaman YouTube ini cukup menyelamatkan dalam hal perdiskusian gitu. Dulu ada tuh yang model gitu. Jadi kita itu kan sering H2H tuh dengan mereka ya. Nah, di channel kita itu kan kita banyak live kan juga. Sementara dari mereka itu ada yang melive-kan dan yang merecord. Nah, begitu diupload itu nggak banyak yang kepotong hasil diskusinya. Nah, itu dulu disayangkan. Makanya kalau tidak ada dari versi kita, waduh, bahaya. Iya, betul. Setuju saya. Saya mau nyapa-nyapa dulu yang di YouTube Panglima Apologet Islam lagi live ya, di Panglima Apologet Islam. Sam Traktor, Dia Abdul, Moy, Bunda Cahya, Linda Sari, terus siapa lagi nih? Mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Oh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moy, Ishak, semuanya ya. Jazakallahu khairan kasiron. Sudah selalu nyimak di channel YouTube Panglima Apologet Islam. Banyak nih penontonnya sekarang 1.500 yang nonton di YouTube. Nah, jangan lupa teman-teman yang di TikTok juga tonton di Panglima Apologet Islam, subscribe ya. Itu channel Akang yang lagi jalan. Kalau yang tadi di Akang Santang Kreator itu khusus buat upload. Tapi nggak ada yang diedit, nggak ada yang dipotong, itu pure. Semuanya perdebatan. Ini siapa ini yang mau naik ini? Nggak ada. Tumben banyak penonton di YouTube. Apa pada nggak live gitu ya? Saya Islam bang, iya saya juga Islam.
Nah, di sini udah azan. Oke, kalau gitu ya buat teman-teman semuanya, berhubung di sini udah azan, buat teman-teman yang di YouTube juga, di YouTube Panglima Apologet Islam, saya akhiri dulu live-nya ya karena di sini udah azan ya. Buat teman-teman yang di YouTube, Moy dan semuanya, jazakallahu khairan kasihan sudah selalu mampir di channel Panglima Apologet Islam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan, guys. Otennya udah pada kabur. Nah gitu, kalau ngadapin Oten, kita santai. Kita santai, tapi pertanyaan kita itu benar-benar membuat mereka itu gelisah, membuat mereka itu berpikir keras, membuat mereka itu terus berperang dengan batinnya, terus berperang dengan pikirannya. Mau gak mau mereka harus memerangi pikirannya dan batinnya. Karena apa? Kok emang ayat-ayat mereka ini emang kontradiksi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berlogical fallacy, gitu kan? Pusing mereka 7 keliling. Ujung-ujungnya apa? Mau memberanikan diri menghujat kayak yang tadi kan? Mencoba mau menghujat dan kena tampol sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, Ustadz Alif, Bang Zulkifli, dan teman-teman semuanya yang selalu setia menemani Akang di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian the best, kalian juara ya. Kalian emang mujahid-mujahid Islam ya. Kalian emang Taliban-Taliban yang sangat keren dan luar biasa ya. Berhubung Akang laki-laki dan udah disunat, udah disunat, bener, serius, udah disunat. Jadi harus sholat di masjid ya. Bagi teman-teman yang udah masuk ke subuh, silahkan ambil air wudhu dan langsung sholat subuh ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa? Tidak ada kira-kira dalam Al-Quran, tidak ada kira-kira itu. Apa kira-kira? Ya, Muhammad bawa ajaran Yang apa? ada itu kura-kura dalam perahu. Enggak bawa Ya, ajaran Pak. Muhammad ya bang. Simbol segitiga itu simbol Dajjal ya. Jangan-jangan ya. Iya makanya ketika Muhammad tidak bawa ajaran apapun bang, kalian harus bertanya kepada kekristenan. Karena Muhammad kan itu disuruh bertanya gitu. Oke, saya bertanya. Ya, Iya. saya Juga bertanya. Silakan Bang Polopo, katanya dia mau bertanya kepada kekristenan Bang Polopo. Bang Polopo mau tanya Ya silakan. makanya pastikan Tanya. dulu memang Muhammad tidak bawa ajaran apapun gitu sih bang. Ya kan disuruh bertanya, makanya saya mau Iya bertanya. makanya ketika Muhammad tidak bawa ajaran apapun, Mulai. kalian harus bertanya. Lain kan? Sudah bilang tadi prosetan kan? Ini lah. Ya kan memang Muhammad kan nggak bawa ajaran apapun bang. Hanya itu saja mereka ini. Kalau Nabi kami tidak bawa ajaran, cepet, sudah habis di Indonesia ini, di pantai-pantai semua, seluruh Indonesia pakai bikini. Sudah habis semua di pantai Indonesia, di mall, udah pakai bikini semua orang. Untunglah Nabi kami membawa ajaran itu, sehingga ya begitulah kira-kira ya. Ini penggambaran aja. Mungkin ya. Gampang kok. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak membawa ajaran, ya mungkin ya Indonesia ini sudah ada pelangi di matamu. Bisa gampang kok. Ayo, Ya makanya itu kan pengajaran Kristen itu bang, bukan pengajaran Muhammad itu bang. Cara Oh LGBT LGBT pengajaran Kristen. Wah jujur terkadang dia ini ya. Lagi bete bang. Jujur ini. Ya, Kan Muhammad nggak bawa ajaran kalau masalah berpakaian itu sebelum ada Islam. Berarti yang pernikahan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan itu ajaran dari Kristen. Nggak tahu ajaran dari Ya salam. Pilih-pilih ajarannya ini. bicara pakaian itu kan bukan ajaran Muhammad bang.
Bukan, ini pernikahan laki-laki sama laki-laki, pernikahan yang diberkati di gereja itu pengajaran dari siapa? Makanya tadi kan udah aku bilang, aku pastikan Muhammad tidak bawa ajaran apapun. Iya, berarti itu pengajaran dari siapa, CP? Oh iya, Muhammad nggak bawa ajaran apapun. Dari siapa? Dari siapa pengajaran dari siapa itu? Laki-laki dan laki-laki Ya nikah. Muhammad lah nggak bawa ajaran Katanya apapun. tadi tidak bawa ajaran. Ya Muhammad nggak bawa ajaran apapun. Iya, terus ajaran siapa yang pernikahan sesama jenis diberkati di gereja, ajaran siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hewan juga ditemukan hal seperti itu. Insting lah itu disebut perilaku. Makhluk Saya hidup. tanya dulu sama kamu, CP. Ya, kamu bilang Perilaku makhluk hidup. iya. Makanya kambing juga, Siapa? kucing Dengar juga seperti itu. dulu. Ajaran siapa yang memberkati pernikahan sesama masjid di dalam gereja? Ajaran siapa itu? Enggak ajaran siapa-siapa. Berarti Di dalam kekristenan nggak ada dalilnya itu. kenapa? Bukan berbicara Dalam masalah kekristenan dalil, nggak ada. tapi kenyataan Oh, iya. fakta. Ada. Kasihilah sesamamu. Oh iya, astaga, iya saya lupa itu. Iya. Tadi katanya memberkati. Katanya memberkati pasangan. Mananya itu? Tadi kasihi. Jadi nggak nyambung udah. Kasihilah sesamamu. Yang jadi pertanyaan ini ketika Muhammad berarti tidak bawa betul, ya. ajaran apapun, bang, kenapa kalian ikuti? Itu dia pertanyaan sudah. besar itu. Apa sih Nabi Muhammad gak bawa ajaran apa? Mana? Aku bilang Nabi Muhammad gak ada bawa ajaran. Iya, Gak bawa ajaran apa? Apa buktinya? Buktinya Apa apa? ajaran apa? Nggak bisa kalian buktikan dia bawa ajaran. Apa bukti Innama ajarannya? a'malu bin niat. Nabi Muhammad mengajarkan ikhlas. Ya kan? Tabassutumuka fi wajhi hanika laka sadaqah. Nabi Muhammad mengajarkan senyum kepada saudara sesama umat Islam agar Sebelum mendapatkan ada sedekah Islam daripada pun sudah antara mereka diajarkan banyak. itu. Sebelum ada Islam pun sudah diajarkan hal seperti itu. Itu Islam. Iya, sebelum ada Islam pun sudah diajarkan. Lalu mana seperti Nabi itu. Muhammad gak bawa ajaran yang mana? Coba diskusi baik-baik. Ya, Kalau memang kau tidak berani ada mengatakan bawa Nabi ajaran. Muhammad tidak bawa ajaran mana? Kan nggak bisa kalian sebut ajarannya. Apa ajarannya? Itu tadi. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu. Iya, itu aspek mengasihi sesama. Aspek gimana sih pakai sedekah. dalil? Coba ajaranmu apa? Terkutuk di tiang salib itu ajaran siapa? Itu aspek mengasihi itu. Nih, Sedekah itu kan bersosial, aspek mengasihi sesama. iya kan kau bilang Nabi Muhammad bawa ajaran apa? Itu Nabi Muhammad bawa ajaran itu yang disampaikan kepada umatnya. Ya, izin bang, apologi. Dia bukan Kristen. Siap. Dia ateis sekarang bang. Lihat aja logonya Dajjal tuh. Oh, Lanjut. Aku Kristen, aku segitiga kok mirip kayak begitu ya, kayak tabernakelnya bom itu yang Aku segitiga. Kristen, itu. aku. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga Itu aja kok ada punya- Dajjal. Iya kan, Kau nggak punya ada bentuk Muhammad segitiga bawa itu ajaran mirip yang kayak bisa kalian tabernakelnya. paparkan. Kau pernah lihat bom bahas tabernakel? Itu segitiga dia. Jadi pertanyaan Bapa, Putra ketika dan Roh Kudus. ketika Soko Guru Suri Tauladan tidak bawa ajaran, kenapa diikuti? Lalu kenapa Yesus membawa tidak damai kau ikuti? Oh, bau tidak damai gimana? Matius 10 ayat 34. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang tidak membawa damai di muka bumi. Itu Apanya tidak membawa damai? jangan kau Itu menyangka kan aku sudah datang untuk diajari membawa kau. damai di muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang memisahkan anak daripada ibunya, anak perempuan daripada mertuanya. Itu kenapa kau ikuti? Terus apa? Apalagi tulisannya? Kau nggak paham tulisan apa itu? Gimana sih nggak paham? Tiap hari saya makan bahasa Indonesia. Memang kau tinggal di Itu mana? tulisan Budi, kan? kebijaksanaan itu. Makanya ketika tidak ada pengajaran yang dibawa oleh Soko gurumu, ngapain diikutin, Bang? Kenapa kau paksa orang? Kenapa ajaran memaksa orang untuk tidak diikuti? Emang Ya, saya ada maksa kau seharusnya untuk tidak kau diikuti? harus ada hal aspek yang diikuti ketika tidak bawa ajaran Itu tadi udah apapun. aku baca. Untuk Aktaru apa? khotoya bani Adam fil lisan, mengajarkan bagaimana berkata dengan lisan yang baik. Itu Ya, sebelum ada Islam sudah diajarkan itu.
Kenapa sebelum itu? Kau bilang kan Nabi Muhammad. Ya, Nabi lisan-lisan Muhammad, kan? yang baik itu sudah dibicarakan dalam kekristenan. Kalau lisan itu sudah diajarkan sebelum Islam muncul, lalu kenapa kau diajarkan lisan mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Kenapa kau diajarkan untuk mengatakan Yesus anak hewan? Kenapa kau diajarkan bahwa Yesus itu bertanduk 7? Kenapa? Kau jawablah itu. Coba, kalau kau sudah sebelum Islam sudah diajarkan lisan yang baik, lalu kenapa kau mengimani lisan yang tidak baik? Yesus terkutuk di tiang salib, Yesus anak domba, bertanduk 7. Berarti itu Ya kan kan? tidak ajaran Muhammad, karena perkataan gini ya, menekankan lebih baik mendengar atau lambat berbicara itu. Sebelum Nabi Muhammad ada, Bibelmu kan duluan ada di abad pertama. Kenapa Ya Bibelmu sudah, mengajarkan perkataan yang tidak makanya. baik? Kenapa? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yeremia 4 nomor Iya, 2, kalau umatku iya, begitu kalau bodoh kau, dan kalau tolol. kau bilang tadi 1 Korintus 4 nomor 10. berbicara itu yang baik, di Yakobus kitab-kitab sebelum Islam ada sudah dibicarakan itu. Mana? Yakobus itu siapa? Ini mau Tetanus buat kan? ya artinya itu bukan pengajaran Muhammad mengajarkan pembicaraan yang baik. Sudah dibicarakan manusia lain sebelum adanya Muhammad, Bang. Ada enggak? Ada enggak? Sebelum Nabi Muhammad mengajarkan sholat 5 waktu, ada enggak? Ya bahkan yang 7 juga ada, lebih dari 5 lagi. Ada. Mana? Coba, mana? Ortodoks melakukan ritual hal seperti itu. Yahudi Mana melakukan ortodok? 3 kali. Ortodok apa? Sholat 5 waktu. 7. Yahudi 3 Bukan 7 kali dia 7. sehari. Itu 7 rakaat. Bedakan 7 rakaat menghadap. dengan 5 waktu. Tahu 5 waktu tidak? Yahudi 3 kali sehari menghadap kiblatnya untuk menyembah sesembahannya. Nah, terus Jadi kalau kiblat kalian di berbicara mana? tentang ritual Kiblat kau di mana? penyembahan berkiblat itu sebelum adanya Islam sudah ada dikerjakan Yudaisme. Berarti itu bukan ajaran Muhammad, Bang. Ya sudah, kalau bukan ajaran Nabi Muhammad, ya Ya kan? nggak ada ajaran sekarang kau Muhammad, tunjukkan Bang. ajaran mana yang kau ikuti, coba kau ikuti. Ya memang Muhammad nggak ada ajarannya, Bang. Kenapa kau Lalu ikuti? ajaran mana Itu yang kau ikuti? pertanyakan, Bang. Ajaran mana yang kau ikuti? Iya, makanya kan Muhammad tidak sampai sekarang tidak Iya, bisa kalau Nabi membuktikan Muhammad bahwa gak punya ajaran, apapun. bagaimana caranya saya mengikuti ajaran yang kau punya? Iya, Mana ajaranmu? kenapa Kasih kau tunjuk, biar ikuti, kita minat Bang? gitu. Ketika Mana kau ajaranmu? berbicara Muhammad tidak bawa ajaran, kenapa kau ikuti? Tunjukin biar saya mengikuti ajaranmu. Apa ajaranmu? Oh. Coba kasih tahu. Mbak, ajaran Kristen banyak, Bang. Makanya berubah dari aspek yang lama. Saya tanya apa ajarannya Kristen? Iya, ini mau terangkan. Yesus itu mengajarkan aspek-aspek seperti yang kalian anggap itu kebenaran, berkiblat. Ya, makanya Yudaisme berkiblat kemana? Ke Yerusalem. Saya tanya ajaran. Ya iya, makanya ketika berbicara tentang kiblat itu kan yang pertama Kok Yudaisme. lari ke kiblat ini loh? Bukan nanya Artinya kiblat, ajaran mereka- Yesus dulu, ajaran. Iya, makanya ini kan biar saya ikutin. perbandingan biar kalian tahu Muhammad nggak bawa ajaran. Ketika berkiblat itu berbicara tentang kota suci yang mereka anggap suci itu kota, sebutlah Yerusalem. Lalu Yesus melarang orang jangan lagi kau menyembah ke arah Yerusalem. Ke arah mana dong? Itu artinya ada aspek yang berbeda yang diajarkan. Lalu ke arah mana Ketika lagi? kalian Kalau berbicara nggak ke Yerusalem ke arah mana? Iya, Diajarkan, makanya biar ketika saya tahu. kalian berbicara kiblat itu bukan ajaran Muhammad. Saya Artinya tanya itu loh, hanya kan tadi kau udah meniru. bilang Nabi Muhammad gak bawa ajaran. Kau memperkenalkan Iya, ajaranmu. memang Kau kayak iya. tiup racun dari tadi kau putar-putar. Ya memang Kau kayak iya, tiup Bang. racun sih. Makanya Saya lagi kan, nunggu ajaranmu. Tadi kau iya, sudah iya, bilang Nabi Muhammad tidak aspek membawa yang ajaran. lama, aspek itu aspek. Sekarang kau membuktikan, kau tunjukkan kepada kami, ya kan, ajaranmu agar Ya kami iya, minat. Coba. aspek-aspek yang lama sudah berubah menjadi yang baru. Nah, yang baru apa saja? Iya, contoh tadi berkiblat yang menjadikan suatu tempat, mengkultuskan tempat Yerusalem sebagai kota suci sudah berubah esensinya, aspeknya kepada diri sendiri yang menjadi suci. Di mana tulisannya beribadah menghadap kepada diri sendiri dalam perjanjian baru? Mana? Enggak ada, makanya Kau Yesus. penipu berarti. Kadal Kok kau ini. penipu? Ya dengar, makanya kau ajari kau tipu-tipu. ini. Kau punya ajaran Kok yang mana sih? tipu-tipu? Tadi kau bilang
Justru Perjanjian yang lama, menipu itu ya kan, yang sudah diganti yang dengan yang membawa baru, di mana perjanjian ajaran baru ternyata. beribadah kepada diri sendiri mana? Ya justru yang menipu itu yang membawa ajaran seakan-akan. Tadi kau tapi sudah mengaku Nabi Muhammad tidak bawa ajaran, kenapa kau mengambil- kembali lagi? Belajar mengambil ajaranmu. ajaran yang sudah ada. Saya ini mau minat sama ajaranmu, makanya kau Ya paparkan. iya. Coba. Ya kan barusan kupaparkan yang artinya Mana tertulis? berubah Ada tidak tertulis aspek. bahwa ajaran Yesus dalam perjanjian baru beribadah menghadap diri sendiri? Ya Mana? itu kan premismu, bukan premisku. Tadi kau yang mengatakan. Premismu. Tadi Kau kau katakan menghadap apa? diri itu enggak di aku, makanya dengarkan. Gimana? Mengkultuskan kota suci, tempat suci itu paganisme. Jadi dalam kekristenan itu Yesus mengajarkan dirimu itu yang harus diperbaiki, dikoreksi. Beribadah kemana? Di perjanjian baru beribadah ke Beribadah itu paganisme ketika menganggap kota, tempat ajaran, dianggap suci. bukan mas pagan ini. Ini Tuhan Makanya- sudah dimakan sama orang pagan sana. Iya, Orang bukan tanya pagan. Ajaran. Kiblat itu sama dengan paganisme, mengkultuskan suatu tempat, benda. Itu paganisme. Iya, saya ikuti. Oke, pagan. Oke, Paham lalu nggak? di perjanjian baru apa? Kita bilang, Ada kita apa? sebutlah itu kiblat. Paham nggak? Sepakat nggak? Lalu itu? kiblat ke arah mana? Kiblat itu artinya apa? Kau tahu kiblat nggak? Kiblat Sepakat artinya nggak apa? kiblat itu arah menyembah, mensucikan tempat, Nah. mengkultuskan tempat itu pagan. Sepakat nggak? Oke, pagan. Kau bilang pagan. Lalu yang benar Sepakat nggak gimana? kiblat itu pagan, paganisme. Iya, itu kan perkataanmu. Lalu yang benar yang mana? Sepakat Saya mau enggak? dengar pengajaranmu. Kalau pengajaranmu jelas, saya ikutin. Gitu loh. Sepakat Kau enggak? malah nanya Sepakat jawab sama dulu. Saya PA kali kau. Ya, Lama-lama kau jadi sepakat gila di sini. dulu. Ku tanya sama kau. Kau pamerkan Mengkultuskan. ajaranmu kepada saya. Ya kan? Mengkultuskan Kiblat itu seperti ini yang diterangkan oleh Yesus. Ajarannya Yesus seperti mengkultuskan ini. tempat, Ya kan? Biar saya mengkultuskan minat. benda-benda itu paganisme bukan? Bukan, kenapa sih kok maksain orang? Ya, kok bukan? Maksain orang dengan akalmu yang bodoh itu loh. Iya. Jadi kultus itu paganisme, mengkultuskan tempat itu paganisme itu mengkultuskan, mensucikan tempat, benda-benda itu disebut paganisme. Kalau kau Kata siapa? anggap- Iya. Gimana tertulis? Tertulis mengkultuskan, mensucikan, ya kan? Itu adalah pagan. Kalau kau Ini loh, mengkultuskan arti kuburan ya nggak boleh lah. dia tahu dulu arti kiblat itu apa, betul kata Yunus. Kiblat itu arah. Kau harus paham dulu di kata-kata itu. Gitu loh. Jangan asal congor aja kau di atas Enggak, sini. enggak. Ya sudah, Kau makanya jangan paganisme sama-samakan itu. ajaranmu. Di gerejamu ada patung Yesus, kalian cium-cium kakinya, kalian cium-cium itunya. Nah, itu pagan itu. Pagan itu. Jangan samakan dengan kiblat, arah kiblat. Dasar. Pakai nongor. Jangan di mute makanya. Iya, kalau Pagan. patung Yesus di gereja itu pagan bukan? Kalian mute. Nggak bisa Bunda diamkan kalau kau ngomong udah ngawur minta disepakatin sama guru Bunda, nggak bisa Bunda diam. Bunda nih bagian di sini bagian yang memang blender yang mulut kayak congor kayak. Hancur kau. Mau Nggak diskusi bisa, yang benar bawa data gitu loh, yang betul. Jadi di dalam Jangan asal aja gitu. Kan dia nanya kiblat. Kiblat itu tahu nggak artinya apa dulu? Tahu nggak? Kiblat Jangan kau itu bilang adalah iya. arah untuk mempersatukan manusia beribadah kepada satu tujuan agar tidak ada yang menghadap kiri, kanan, belakang, depan. Jadi satu tujuan. Makanya ajaran samawi itu semua para nabinya mengajarkan arah, punya aturan. Hanya satu keyakinan di dunia ini yang nggak punya aturan, karisteng. Terserah mau ibadah menghadap mau tembok ke, tai kucing ke, sepiteng ke, de baba. Gak punya aturan. Orang yang hidup di tempat yang tidak punya aturan, maka hancurlah tempat itu. Untung di negara kita ini ada aturan. Contoh, Burundi.
aturannya tidak layak, jadi negara termiskin. Afrika, aturannya tidak layak, jadi dijadikan budak oleh negara asing. Karena ngapa? Tidak mau hidup di bawah aturan. Kalau mereka hidup di bawah aturan, maka mereka akan sejahtera, begitu loh. Jadi hidup itu harus punya aturan. Aturan daripada Tuhan yang dilimpahkan kepada pemerintah, yaitu ulil amri, untuk ditaati agar manusia itu rukun, ya kan? Hidup jadi terjamin, hidup jadi terarah. Kalau hidup tidak punya aturan, kau menghadap tembok lah, menghadap mana lah, sana sembarang ibadah itu. Yahudi punya arah kiblat, tembok ratapan, ya kan? Mazmur 138. Umat Islam punya arah kiblat, Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Kristen kiblatnya mana? Coba. Kalau kau itu adalah ajaran daripada milah para nabi, samawi, ajaran langit, mana kiblatnya? Gak ada kan? Iya betul. Dia membangun premis seolah-olah kiblat itu ajaran pagan. Itu maksudnya minta disepakati apa nggak Bunda ngamuk? Bilang aja kalian itu yang pagan. Udah jelas-jelas di dalam gereja ada salib Yesus, ada patung Yesus, nonotnya kalian cium-cium. Mampus kau kalau udah ngomong, ha? Tahan kuping ya. Kena kau kan? Aku ngomong lembut aja kalian nggak tahan. Bukan nggak tahan. Yang kuserang berpikiran kalian. Kau menyesatkan itu. Kau pergi gereja, kau lihat itu di mana-mana tuh, di Google, di luar negeri tuh. Apaan itu? Apa itu? Bukan pagan tuh. Kaki Yesus sama nonotnya dicium-cium itu. Hah? Iya gitu. Itu bukan pagan. Masih Jawab. bicara mengorek pikiran ini biar Jawab, jawab. Jangan malu. Aduh, jangan malu. Bilangin kiblat pagan, dia sendiri memang lah. Ya, iya. Balik-balik Memang, otaknya memang konten. paganisme itu erat hubungannya dengan mengkultuskan tempat suci. Ya, Lalu kenapa kau beribadah di gereja? Gereja itu tempat suci atau tempat kotor menurut kau? Enggak, itu tempat itu bukan suci. Gereja berarti enggak suci? Bukan tempat suci. Kalau Iya, dikatakan gereja itu tempat, bukan tempat suci. itu berarti sesuai tempat kotor. tradisi paganisme. Saya tanya, gereja itu tempat suci Ya, atau tempat makanya kotor? ketika dianggap tempat itu suci, itu tradisi Ya, gereja paganisme. itu tempat suci atau tidak? Ditanya, gereja tempat suci kagak? Tidak, ya sudah, berarti kau beribadah selama ini tempat kotor. Iya, makanya Sekarang saya orang-orang tanya. yang menganggap tempat-tempat suci itu paganisme. Manusia yang berakal ketika ingin menghadap Tuhan yang maha suci, harus kotor atau harus bersih? Apamu yang suci? Nah, ini Harus kotor atau harus bersih? Apamu Kutanya. yang suci? Apamu yang suci? Tuh, lihat tuh gambar di atas tuh, nah tuh kakinya Tahan nggak kau dicium tuh. Tahan nggak kau berdialektika dengan aku coba? tuh. Tahan nggak kau Apa sih berdialektika? itu lagi ditunjukin gambar? Apanya yang suci? Ini tunggu dulu. Ini Kristen kalau masuk WC buka alas kaki, tapi kalau menghadap Tuhan masuk ke tempat ibadah pakai alas kaki, kebalik. Bunda bilang kok kebalik-balik, kalau ajaran mereka ini kan kebalik. Jadi yang waras jadi nggak waras. Nah ajaran yang nggak waras ini yang mereka ikutin. Kayak gini nih, coba. Tuh lihat cepet. Apa itu? Tahan nggak kalian berdialektika? Itu pagan nggak? Itu pagan nggak itu? Ya, biar tuh yang kutanggapi, tahan mencium-cium nggak? itu. Ya berdialektika itu tidak Ya, tahan setuju nggak? dengan pendapat lawan. Itu berdialektika. Tahan nggak? Ya makanya tanggapi nih. Ketika kau beribadah, yang kau basuh itu tangan, muka, kaki, bagian luar kulitmu. Nah, bagaimana kau membersihkan bagian dalam? Makanya di usus besarmu ada feses. Di rektummu itu ada kotoran. Makanya datang Nabi Muhammad untuk membersihkan daripada hati dalam rohani kita. Innama a'malu binniyat. Kalian nggak diajarkan kan? Rektum usus besarmu itu bukan hal yang batinia. Rektum Apa itu sih? masih berupa dengan orang kayak sok pinter jasmani ini Aki Yunus. Saya tanya, retrum itu Aki apa? Yunus yang tinggi Definisi itu usus mereka. besar. Tempat Ini bodoh kali, kotoranmu, turunin bagaimana aja, kau nggak ada bisa orang membersihkan najis yang di dalam usus Oke, besarmu itu gimana? ini izin Bunda yang jawab. Oke, cepet Coba, yang jawab. pintar ya. Ajaran kami itu, kau bilang usus besarnya itu pasti ajaran kami, usus besar kami bersih dari najis. Karena apa? Karena kami nggak makan babi kayak kau. Itu jadi
berarti ya udah bersih dong, karena babi yang haram gak kami makan kayak congor kau. Haram buat kami, haram ajaran Nabi Muhammad kami. Kalau kau makan, gimana kau bilang mau yang plastus apa tadi bersih dari najis di dalam perutmu? B2 aja babi kau makan. Wah, itu Injil apa itu? Wah, keren kali. Dalam aja udah haram yang kau makan, apalagi yang kau mau bilang bersih, usus besar. Apa? Usus besar kalau babi aja udah dimakan. CP itu gambar apa di atas CP? Gambar apa? Ajarannya siapa itu? Apa itu? Nggak pernah aku lihat itu. Ku baca pun nggak pernah itu. Makanya udah mana? ketika kau mengkultuskan tempat. Jadi Aki Yunus udah terjawab itu yang dia bilang usus besar itu Ya, tadi katanya betul. ngapain di depan dibersihin? Makanya kau Usus besar. Udah malu ya, nggak bisa jawab lagi ya. Itu ke dalam Malu. tempat ketika kau beribadah. Malu nggak bisa jawab. Kalau babimu yang jorok yang itu semua tai dimakan babi kau makan. Kalau kau anggap itu suatu yang najis, urinmu masih di dalam dirimu, feses itu masih ada di dalam dirimu. Udah Bagaimana kau feses. membersihkan Kalau yang namanya jasmaninya itu? haram itu aja kalian makan. Coba Udah apa ada yang isi bantah perutmu itu? biar ku tunggu bantahan kalian. Jadi kalau mau lihat mencerminkan apa yang ada di dalam perutmu, nah itu yang keluar dari mulutmu kayak congormu ini, gitu. Memang kalau babi kalau ngomong itu memang sesuci. Babi itu memang kadang-kadang sesuci. Aku mau dibantah, bagaimana kau mensucikan urin di dalam dirimu? Di dalam usus besarmu itu ada kotoran. Bagaimana kau mensucikan itu? Karena kau membawa itu setiap Dasar kali kau otakmu sholat. yang sengklek. Setiap manusia ada kotoran. Apa emangnya dirimu nggak ada kotoran? Yang kau keluarkan apa? Udah tanya kau keluarkan apa kalau nggak kotoran? Ketika kau berwudu Setiap itu untuk manusia apa? ada kotoran. Kalau otakmu waras, kau pintar. Setiap manusia ada kotoran. Tapi tergantung apa yang kau makan. Kalau yang kau Iya, makan aja udah diharamkan, itu kau ketika makan berarti kalian lebih dari berwudu, kotoran yang kau keluarkan. Ketika kalian berwudu itu fungsinya untuk apa kira-kira? Apa kok iri dengan ajaran Nabi kami yang bersih-bersih? Gak kayak kalian dari Iya, cebok, bagaimana dari apa membersihkan langsung pergi yang di gereja. dalam feses? Padahal dia abis beol tuh, dia nggak cebok, ngadep Tuhan. Urin kalian itu bagaimana kalian bisa bawa ketika Tahu kalian nggak? beribadah? Gini loh ya, dia mau pipis kan, nggak ada kamar mandi, dia berdiri di deket pohon. Udah Kalian itu, udah mulai yang bingung bekas kalian pipisnya itu tadi dilap-lap pakai tangannya aja langsung masuk Ajarannya gereja. Cepe ini Bu. langsung mulai sembahyang. bingung kan? Bawa skop kemana-mana kalau beol Udah kali. mulai bingung kalian jawab. Iya Skop betul. ya wajar, Betul. Tuhannya juga punya urin gimana? Pakai sekop dia. Jadi wajar Kayak kita itu. asuhin Tuhannya Hanya punya urin. pengajarannya itu sudah tapi berubah. tapi sebenarnya Ini Bang biar kalau ku ajari kalian kalau ini. dengan ajarannya itu benar juga ya. Bunda kan pernah baca tuh di Bibelnya ya. Kalau dipanggil sama Tuhannya itu kalian itu bani guguk. Nah, kalau bani-bani yang kalian begitu bertanya, memang biar beranya ku mesti ajari. di pasir pakai sekop ya. Biar ku ajari kalian apa itu yang harusnya suci. Saya jadi kau tuh saya Jadi menangis, Kristen Cepe, itu begini menangis. Bun, ajaran paling Iya. suci, paling sok, paling bener padahal ada. Jadi kalau kalian buang angin itu ada yang ngetik di bawah. Kalau buang angin itu apanya yang dibasuh kan gitu. Ketika Yang mau dibasuh itu yang beribadah. pantatnya Yesus. Ajarannya Cepe ini kalau beol pakai tisu. Bingung kalian kan? Otakmu Kalian yang bingung gambar menanggapi. otakmu cepet. Udah berapa harinya kalian Islam? Kenapa kalian bingung menanggapi? Berapa hari kalian Islam? Nggak ada yang bingung, nggak ada yang bingung. Simple. Cara Tuhanmu membersihkan Gampang kok. pantatnya itu ketika berak gimana? Untuk masuk ke bait Tuhan itu. Kalian anggap membasuh itu, berwudu itu mensucikan diri. Ternyata di dalam diri kalian itu ada feses. Usus besar kalian Iya, menyimpan kotoran. cara Tuhanmu membersihkan Gimana daripada kotoran di pantatnya untuk masuk ke bait suci itu gimana? Berarti selama ini kalian sudah bawa-bawa kotoran ketika berhadapan menghadap yang tiap Tuhan. hari bawa kotoran Tuhanmu, bawa nonot, Nah, itu gimana air itu? kencing, bawa tai. Gimana sih? Coba fungsi pantatnya Yesus, fungsi nonotnya Yesus apa kalau bukan kotoran? Jadi kan Jawab. sia-sia, makanya sia-sia manusia itu membasuh bagian luar. Sia-sia kau mentuhankan Tetapi Tuhan itu, ada- ya kan, yang membawa kotoran. Coba, sia-sia kan? Yesus tiap hari
ya kan? Keliling ke Galilea, Bethlehem, ya kan? Getsemani bawa pantat, bawa nonot. Itu tempat apa? Aku tanya sama kau. Hah? Enggak, gini loh, yang Bunda gak habis pikir tuh gini loh, Aki Yunus. Yang dimasalahkannya ini karena kita berwudu. Kenapa kalian iri gitu loh? Makanya ajaran kalian itu ajaran pagan. Kalau kalian mau belajar di Bible, Yesus sendiri juga sebelum masuk bait suci dia membersihkan kedua telapak tangan, membasuh mukanya. Nah, sekarang mesti yang kalian pertanyakan di dalam otak kalian, yang kalian ikuti sekarang itu ajaran siapa? Ajaran Jadi siapa? kalau berbicara Nah, Yesus mungkin sendiri- ajaran ulus, karena ulus itu memang jorok. Jorok, udah baca dia jorok loh, memang. Malas mandi, Di makanya nggak Yohanes 13. Iya, dia jorok Yohanes ulus. 13 Nah, mereka ayat ini 10. bani ulus. Mereka ulus memang gini, bani ulus. Di Yohanes 13 ayat 10 kata Yesus itu hanya simbol. Jadi gimana nggak ajaran ulus itu menyesatkan? Orang dia bangun tidur iler-ileran katanya dapat wahyu, Nggak tahan ditulis, kalian, dicatat, kan? dibikinnya. Kenapa kalian Jadilah nggak itu tahan? Korintus, jadilah itu iler-ileran, jorok, nggak pernah mandi, sikat gigi, lah dijadikannya itu wahyu Tuhan. Mampus kau mau menghujat di sini. Aku mau Cepet, aku mau belajar, tanya, bukan Cepet. mau- Cepet. aromanya mereka itu pun aromanya yang nggak enak. Wih, itu ngeri kali itu. Pasti, kan tadi udah pernah bilang bangun tidur si ulus itu iler-ileran ya kan? Kepala botak, nggak ada rambut tapi bau. Coba bayangkan gimana tuh. Kalau Nggak ada rambut tapi bau, kepalanya mempolo-polo. Dari mana itu? itu patung, kalau itu patung atau foto atau apa, itu adalah simbol, iya kan? Hanya sebuah simbol, bukan untuk disembah, tetapi mungkin hanya sebuah karya seni atau apa. Kira-kira patung Yesus itu kira-kira bisa ndak saya tinju-tinju atau saya langkahin? Ya bisa, nggak ada masalah itu. Apa? Habis itu saya dudukin. Bisa. Lalu kenapa itu ditangkap itu? Kenapa ditangkap si siapa itu yang bawa Ya, gambar Yesus? lakukan aja di rumah sekarang kalau ada simbol-simbol. Udah dilakuin, tapi kenapa ditangkap? Katanya boleh. Rumah Kenapa dia ditangkap? Jangan tahu orang, Kenapa? maksudnya di Enggak, kalau di maksudnya rumah. iya. Ini ini gambar ini. Saya lakukan hal seperti itu di depan umat Kristen, dan saya Ya kan lakukan ada di gereja. hukum. Saya lakukan di gereja di depan umat Kristen. Kira-kira saya dilaporkan tidak? Ya jangan di depannya lah, di kamar itu lagi di Tidak. kamar. Tidak. Berarti nggak Saya boleh. lakukan di depan kalian. Saya lakukan di depan kalian yang kalian anggap itu hanya sebagai Kita kan di bawah hukum negara, hukum Enggak, tunggu dulu. Karena kalian kan negara itu di bawah hukum agama, hukum kalian negara itu di menganggap atas. itu, tunggu dulu, saya dulu ngomong. Kalian menganggap itu hanya sebuah karya seni, bukan sesembahan. Oh, patung itu bukan dituhankan. Patung itu hanya karya seni saja. Tetapi kami tidak menyembah. Oke. Kalau kalian tidak menyembah itu patung, bisa enggak saya duduki Kepalanya. kepalanya di depan mata kalian? Di gereja saya lakukan. Kira-kira saya ditangkap tidak? Ya kalau di depan mataku enggak. Tidak, di depan mata pendeta, jemaat. Depan mataku Dan enggak. itu saya lakukan di gereja. Di depan mataku enggak. Iya, karena kau stres. Kalau dengan orangnya. berbicara gereja itu kan Iya, karena kau stres. organisasi itu di bawah hukum Betul. aturan negara. Kejawen dia ini Bicara host, organisasi, kejawen. Oh, Ah, bicara dia ini sama bukan orang Kristen gereja. kayaknya Bang Polopo ya. Dia bukan Kristen kan Kau ini. di bawah, enggak ada gunanya kau di sini. Bukan Kristen dia itu. Habis-habis tenaga. Orang stres itu. Kalau saya lakukan seperti itu di gereja, di depan jemaat, kalian lagi beribadah, tiba-tiba saya masuk, habis itu ada patung atau tanda salib di situ, habis itu salib saya dudukin, saya berdiri di atasnya. Kalau itu hanya sebuah simbol,
Kira-kira ada tidak yang laporkan saya? Pastilah. Kenapa kau laporkan saya? Karena yang kalian anggap itu karya seni apa segala macam yang saya duduki, itu karena kalian tuhankan. Coba kalau ada orang Kristen pergi di atas kubah masjid, ada orang Kristen nih duduk di atas kubah masjid, dia injak-injak itu kubah masjid, apakah kami marah? Tidak marah. Yang itu simbol yang bulan bintang itu kalian injak apa segala macam dengan diksi. Kalau kalian menganggap kita tuhankan itu, kalian injak, apakah marah? Kami tidak marah, karena itu bukan Tuhan kami. Gambarnya ini. Ada foto Ka'bah kalian injak. Kalau kalian menganggap, oh ini Tuhannya umat Islam, silahkan injak. Apakah kami marah? Ngapain marah? Kalau konteksnya Tuhan. Iya, kalau diksinya Tuhan. Tapi kalau diksinya yang lain-lain, nah wajar. Kena hukum. Tapi kalau diksinya bahwa kau bilang itu Ka'bah Tuhannya umat Islam apa segala macam, ya silahkan. Nah kita balik, tanda salib sama patung Yesus atau patung Bunda Maria, saya dudukin, habis itu saya duduk di kepalanya. Kira-kira kau marah enggak? Marah. Iya, di sini saya mulai reaksinya. Kalau kalian marah berarti itu yang kalian sembah. Selesai. Itu artinya apa? Itu namanya pagan. Pagan total. Pagan total. Nah, ini pagan. Yang namanya patung pagan. Pagan ya udah pagan aja. Gak usah sosok Iya, jadi betul. samawi. Sosok mau dikatain monoteism, padahal paganism. Udah usah sok-sok. Sok-sok. Gak usah sok-sokan ya. Tuhan Mereka Abraham. ini itu loh, host dalam bahasa kita munafik, nah gitu. Ya kan, kalau di bibirnya ngakuin enggak, kami enggak nyembah itu, tapi mereka kerjakan, itulah. Sok. Toa masjid. Gambarnya kenapa mati-mati terus? Apa hubungannya pagan dengan toa? Nggak ada hubungannya pagan dengan toa. Zaman pagan gak ada toa loh. Kalaupun memang contoh di sekitaran itu ada yang non muslim, ada masjid yang lagi pengajian, dikerasin mic segala macam, atau ada orang sakit, tidak apa-apa, bisa ditegur. Pak, kebetulan di rumah ini ada orang sakit, bisa enggak pengajiannya mikrofonnya dimatikan? Itu mengerti kok. Yang diaktifin saja speaker dalam, speaker luarnya matikan. Selesai. Ya, tapi gini juga host, kalau memang mereka pengen pakai toa ya silakan aja, kan gak ada larangan juga loh. Gak ada larangan di gereja mau pakai toa, sama negara kita. Kau baca Amsal sama Yeskiel situ. Nah, emang mereka pakai bun. Oh, dibakar sama pendeta itu. Tidak ada hubungannya pagan dengan toa. Pagan-pagan, toa pengeras suara. Di gereja juga pakai toa loh. Itu kalau mereka nyanyi mana ada Iya, yang pakai toa? selalu itu yang disuarakan. Toa ribut, pakai aja. Ya, hai jemaat, hari ini kita baca Amsal. Marilah kita memuaskan birahi. Nah, tuh, perempuan. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, mampus. Nah, suamiku tidak di rumah lagi. Ya, buat teman-teman di bawah minta izin dulu follow akun saya ini, akun baru ini. Follow semua yang di atas ya teman-teman ya. Follow. Mau pagan
pagan, udah pagan aja. Nah, ini foto ini aja yang pajang bagus nih. Keren juga ya. Ganteng yang namanya Ini Tuhan siapa dulu tuh, saudara kita? kelihatan. Yang namanya Tuhan kelihatan, Tuhan berubah menjadi manusia. Ada yang namanya teofani, ada namanya reinkarnasi, apa segala macam. Udah pagan itu. Hercules, dewa Hercules, Dewa Thor. Zeus. Apa lagi? Arthur. Hermes. Hermes. Itu semua yang dianggap seperti Tuhan tetapi menjadi manusia. Mitra. Yang memiliki kekuatan. Ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudariku. Ini yang gambar Ada siapa di atas? Kan nggak ada orang loh. Siapa Ini yang masa ngomong? ada lah. Emang nggak ada? Yang mana yang ngomong? Yang mana? Ini yang nampilin gambar. Astagfirullahaladzim, saya pikir cowok ini. Kita di prank. Ya, ternyata suaranya lembut. Saya pikir. Saya kena tombak nggak ya abis ini? Nggak. Mau dicari gambar apa lagi? Jadi balik-balik tadi itu Kenapa Bang Apologi? Kenapa yang jadi pikiran Bunda? Yang jadi pikiran Bunda tuh host ya, mereka ini selalu curhat, selalu iri. Kenapa kalian berwudu? Kenapa? Kalau kalian ikut ajaran Yesus, kalian baca Bible. Di situ pun Yesus sebelum masih bait Allah membersihkan dulu tangan, betul nggak? Nah, kalian harus pertanyakan seharusnya kenapa ya kita begini ya? Siapa ya yang ngajarin kita begini gitu kalau waras? Ini enggak. Betul. Malah protes. Yesus kalau beribadah kan dia sujud. Kristen kalau Yesus kalau berdoa kan sujud. Kalau Kristen berdoa berdiri, jadi bertentangan. Yang satu ruku, yang satu berdiri. Beda. Betul. Gampang kok. Yesus berdoa angkat tangan. Kristen berdoa Tutup tangan. Makanya doa tidak masuk-masuk. Iya. dua tidak masuk-masuk tertutup. Masa ada Tuhan maha rendah, di mana-mana Tuhan maha tinggi. Filipi 2 nomor 5 6 7. Maka dia telah, coba bayangkan coba. Dalam walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan diri. Saking suka kasih kosong diri, akhirnya Oten punya pikiran pun kosong. Dan merendahkan diri menjadi manusia. Aduh. Noten, gara-gara kawin nih. Bangun bang. Rokok habis, kopi habis, semua habis gara-gara kawin nih semua. Saya mau cari room lomba ngaji dulu. Ini buka kapan ya? Biasa ada ya. Apa itu bang? Lomba-lomba ngaji dulu ada. Sekarang sudah tidak tahu di mana lagi. Saya ikut lomba-lomba ngaji biar saya otak tidak stres terus. Hotel ini bikin gila saja. Iya. Bang Loding. Iya siap. DM WA ya. Iya saya DM ya, siap. Nanti saya DM ya. Ada room hotel ini nanti kita ngumpul ini. Oh oke, siap. Biasa room yang masih polos-polos.